warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Sobat Inspira Frame. Dan sekarang kita mau nyambung lagi nih, karena kemarin kan masih singkat ya kita ngobrolnya tentang iFrame apa gitu itu ya, rental sama Mas kamera. Fani, tentang rental kameranya. Nah, sekarang kita mau menggali lagi inspirasi gitu ya dari owner juga Mas Fani lagi gitu ya. Itu kita mulai dari sebenarnya mulainya iFrame itu dari mana, Mas? Ya, oke. Mungkin tepatnya memulai usaha rental kamera gitu kan. Nah, artinya iFrame sebagai inspirasi aja, siapa tahu nanti bisa bisa dipraktekkan masing-masing. Yang paling pokok kalau yang iFrame jalani di 2012 kita sempat belajar produksi video, produksi berita lah. Jadi kita mulai dari kita bisa produksi video. Kemudian ketika kita produksi, kita kan butuh peralatan. Nah, peralatannya kita harus ngerental. Nah, sedangkan ketika itu di Jogja pemainnya nggak ada 5. Nggak lebih dari 5, setahu saya nggak lebih dari 5 lah. Jadi hanya terbatas pemainnya. Kita harus ketika nyewa kita harus ninggal motor, harus ninggal kendaraan, itu kan memberatkan. Nah, jadi disitulah kemudian saya berpikir bahwa besok kalau saya punya rezeki, saya harus buat rental sendiri gitu kan. Kenapa ya? Karena biar mudah aja. Kalau saya punya rental sendiri, nanti saya akan akan dengan mudah produksi setiap waktu. Ketika saya pengen produksi aja gitu kan, tanpa harus booking alat dulu gitu kan. Berarti ini dendam yang bermanfaat gitu ya? Ya, amin, insya Allah. Jadi dimulai pertama karena kita punya skill foto video, yang kedua saya merasa bahwa ini bisnis yang menarik gitu kan. Nah, untuk memfasilitasi pekerjaan saya di dunia foto video. Oke. Jadi kalau kita dengar iFrame berarti kan urusannya sama kamera berarti ya? Ya, multimedia lah sekarang arahnya ke multimedia. Kamera gitu. Kira-kira memilih kamera yang pas itu yang seperti apa? Oke, jadi kalau kita bicara milih kamera yang pas itu yang penting kita tahu pasar ya sebenarnya ya. Jadi gini, kalau kayak di Jakarta itu banyak kebutuhan broadcast, untuk kebutuhan TV, untuk kebutuhan event gede-gedean. Jadi kameranya yang misal merek Red, Ari itu yang harganya 100 jutaan. Itu kalau dibawa ke Jogja belum tentu cocok. Nggak ada yang mau ya? Ya, maksudnya budgetnya nggak masuk, belum pasarnya. Jadi yang paling pokok itu adalah kita tahu siapa pasar kita. Ketika kita tahu pasar kita siapa, kita akan dengan mudah memberi umpannya atau kalau kita tahu kolam ikan lah ya. Kalau kita tahu kolam ikan kita isinya lele, ya makanannya itu lele. Kalau kolam kita isinya ikan nila atau ikan patin, ya makanannya sama ya. Jadi beda. Ya, misal hiu lah. Ya, lumba-lumba makanannya beda, hiu makanannya beda. Sama aja. Kalau di dunia rental kamera itu di Jogja umumnya ya, itu pasarnya mahasiswa. Satu, yang kedua pasarnya orang-orang kreatif. Jadi orang-orang fotografer, videografer manten, videografer untuk event itu. Nah, itu kita sediakan peralatan yang mereka butuhkan itu kan. Berarti kita memberikan yang dibutuhkan gitu ya. Iya, betul. Siap. Terus ini kan itu berarti harganya macam-macam ya, Mas. Kamera juga macam-macam ya kan. Kira-kira menentukan harganya kayak gimana tuh? Oke, menentukan harga ya. Jadi kalau kita udah punya kamera, kemudian gimana cara kita menentukan harga sewanya? Nah, ini cerita aja. Jadi saya tuh ketika iFrame lah, kami ketika mendirikan iFrame itu kita melihat pembanding. Jadi gampangannya kita ATM, amati tiru modifikasi. Kita lihat pembanding rental-rental sebelah gimana cara pricingnya. Ternyata setelah saya lihat umumnya rental kamera itu punya rumus. Ya mungkin rumusnya nggak ada kesepakatan. Nggak ada pakemnya. Cuman umumnya rumusnya itu kira-kira 1/40 dari harga beli. Jadi 1/40 atau 1/50. Jadi katakan kameranya belinya sekitar 10 juta. Nanti harga sewanya sekitar 200 ribuan per 24 jam. Karena nanti kita mempertimbangkan yang jelas karena kamera barang elektronik itu banyak trikinya juga ya. Jadi ada errornya itu kan, ada habis pakainya itu kan. Ada kamera-kamera tertentu bahkan ya. Itu yang punya bak masal tuh loh. Misal kamera A7 II, dia punya bak masal itu errornya di di layarnya. Yang slip. Layar flipnya. Flip. Nah, dulu pernah Fuji XA2 itu flipnya bermasalah. Itu kita mempertimbangkan juga. Jadi sekian waktu pakai harus segera balik modal itu kan. Atau bahkan misal kayak tripod. Tripod yang mechanical itu, yang tripod, monopod,
apalagi kabel HDMI, itu kan barang yang sangat habis pakai. Nah, itu kita bisa memperlakukan pakai rumusnya 1/10. 1/10. Ya, Tadi kira-kira kalau kamera yang digital, yang sifatnya digital itu kamera, jadi barang intinya yang tadi, kita pakai rumus 1/40 dari harga 1/40, beli. tapi kalau apa namanya? Yang mechanical tripod, 1/10. Karena HDMI lebih rawan rusak. Berarti kan benar-benar sewa kamera itu kan padat modal nih berarti. Betul. Kan ya. Ya kan? Ya. Kalau mau misal berkembang dikit aja tuh harus butuh modal banyak gitu loh. Betul. Nah, itu kira-kira gimana nih cara atau strategi tentang permodalannya nih, Mas? Oke, ya. Jadi kalau bagi teman-teman yang pengen mulai usaha sewa kamera, yang paling pokok pertama itu mulailah dari modal sendiri. Modal sendiri. Jadi mulai dari 1-2 kamera nggak masalah. Berarti yang penting itu ya punya kamera dulu gitu. Betul. Jadi kamera sendiri diputer. Dulu iFrame iFrame rental di Jogja itu kita mulai dengan hadiah. Jadi dulu kita pernah menang lombanya dari BRI Studentpreneur dari UGM. Kita mulai lomba, dapat hadiah sekitar 60 juta di tahun 2012. Ketika itu kita dari 60 juta itu kita belikan 1 kamera video, 1 kamera foto, 1 clip on, dan 1 komputer buat editing. Nah, karena memang niat awalnya pengen produksi. Nah, tapi dari situlah kemudian karena produksi nunggu order kok nggak masuk gitu kan. Akhirnya udah kita coba rentalin. Nah, jadi dari cikal bakal itulah kemudian kita menggulung. Jadi ada keuntungan, dibelikan kamera keuntungan, dibelikan kamera terus seperti itu. Sampai di titik di mana kita sempat menerima. Jadi di fase pertama yang penting modal sendiri kan ya. Untuk modalnya teman-teman. Yang fase kedua kita nerima titipan alat. Nah, jadi teman-teman bisa mulai seperti itu nanti. Jadi kalau ada teman yang mau nitip alat silahkan gitu kan. Misal nitip alat 1 kamera, 1 kamera atau laptop atau apa yang kira-kira dibutuhkan di dunia sewa multimedia, terima aja nanti sistemnya bagi hasil. Misal bagi hasilnya katakan 60-40, 40 yang punya, 60 yang pengelolanya kitanya gitu kan. Bagi hasil tiap sebulan sekali gitu kan. Caranya gitu ya. Nah, itu fase kedua. Yang ketiga bisa bisa misal crowdfunding. Nah, kayak kan ada beberapa website yang crowdfunding ya. Jadi ngumpulin pendanaan, kemudian kita buka cabang baru kayak gitu. Oke, berarti ada 3 ya. Sebenarnya ada 4. Apa lagi? Ada 4, cuman nggak saya rekomendasikan. Apa? Hutang bank. Wah. Tapi janganlah, kalau menurut saya jangan. Sebenarnya mungkin aja itu kan misal kayak dunia. Dan mungkin juga banyak juga sebenarnya yang mulai usaha itu dari hutang bank. Cuman nggak aman lah. Kalau menurut saya nggak aman. Nanti teman-teman nyicilannya pasti, sedangkan pemasukannya kan nggak pasti, gitu kan. Oke, siap. Terus kalau sekarang berarti karyawannya udah banyak nih, Mas? Ya, alhamdulillah, ya. Nah, kira-kira gimana nih cara bangun timnya? Oke, bangun tim. Jadi sekarang itu, setelah kita punya alat, tugas berikutnya adalah bangun tim. Nah, kalau pengalaman saya, yang paling pokok adalah owner itu harus merantasi dulu. Jadi merantasi itu gimana maksudnya? Maksudnya merantasi itu dia harus paham hulu ke hilir proses bisnisnya. Jadi inti kalau kita bicara hulu ke hilir bisnis sewa kamera kan pertama kan hulu ke hilirnya pertama kan menyediakan modal. 1, yang kedua setelah ada modal belanja alias pengadaan. Setelah ada pengadaan terus bisa ngelepas alat. Nah, jadi yang ketiga itu berarti harus buat iklan dulu kan. Udah punya alat diiklankan. Nah, di marketingnya. Ya, kalau marketing gampang lah sekarang kan. Artinya sosmed bisa digunakan, status WA bisa digunakan. Minta teman-teman untuk bantu promosi, dikasih fee bisa itu kan. Jadi setelah diiklankan, yang keempat sirkulasi. Nah, kita menggunakan istilah sirkulasi. Sirkulasi itu berarti kan bisa melepas dan menerima alat. Nah, itu ilmu sendiri ya. Artinya ketika melepas harus ada nota ya teman-teman ya. Harus ada hitam di atas putih. Kenapa? Karena itu yang digunakan. Naudzubillah, nanti ketika ada kasus hitam di atas putih itulah yang akan jadi bukti hukum gitu kan. Jadi memperkuat ya, itu jadi barang bukti gitu kan sih ya. Betul. Nanti setelah yang kelima berarti kan keuangan. Artinya kalau kita nanti ketika owner udah merantasi, dia akan bangun tim berdasarkan alur kerja itu. Berarti katakan harus ada orang keuangan.
ya kan, yang nyatet keuangan, yang lakukan penagihan, ada orang yang sirkulasi, yang jago rental lah gampangannya, yang operasional, yang lepas, yang menerima, yang bisa ngecek, betul. Ada orang pengadaan yang spesialis belanja gitu kan, ada orang iklan yang spesialis, dia ngiklan terus kayak gitu. Jadi bangun timnya seperti itu. Oke. Terus teknologi itu kan cepet banget ya, cepet banget gitu berkembangnya gitu. Kira-kira bagaimana nih caranya biar kita tuh tahu gitu, oh ini nih ada teknologi terupdate nih kayak gitu. Kira-kira gimana? Oke, jadi kalau yang dilakukan iFrame itu, dan ini umum ya, umum dilakukan di bisnis, yang penting itu ada data. Jadi beragama dengan dalil, berbisnis dengan data. Jadi kita punya data, teman-teman nanti harus mencatat itu kan. Jadi nanti pengembangannya bisa satu dengan data, kita punya database, mana barang laris, mana yang udah sepi, mana yang lagi sunrise, mana yang lagi sunset. Mulai ke kamera mirrorless, dulunya yang DSLR gitu. Betul. Jadi yang pertama itu pakai data riset kali ya. Jadi data internal kita. Kita lihat mana yang alat yang sunrise, mana yang sunset, mana yang lagi yang rame, mana yang sudah menurun. Nah, itu jadi acuan untuk memutuskan mau belanja yang mana, mau pengadaan yang mana. Satu, by data. Yang kedua, kita juga bisa melihat by analisis masa depan atau future analysis lah. Jadi kita menganalisis mana yang mana akan jadi tren di masa depan. Caranya gimana? Tonton misal nonton review gadget, review misal di YouTube kan ada Esteh Media, dia sering review alat baru, atau Laikul itu kan dia biasa nge-review ini ada alat baru nih. Jadi kita bisa memperkirakan alat ini ketika direview dan laris, dia kira-kira akan berapa lama sampai ke Jogja atau sampai di kotanya teman-teman. Misal ya ketika corona itu kami lihat kebutuhan live streaming meningkat ya. Jadi ketika itu masih zamannya HDMI. Kemudian saya lihat ternyata bisa sistemnya diganti dengan sistem pakai transmitter wireless tuh loh. Mereknya misal kayak Holyland gitu kan. Ternyata setelah banyak yang review, kemudian laris, requestnya banyak. Berarti harus benar-benar mantengin ya, harus ngeriset itu ada orang sendiri. Betul. Jadi kalaupun nggak orang sendiri, yang penting owner lah. Ownernya paling nggak tidur lah ya. Harus nyari. Sering nonton review-review gitu. Kira-kira ini bakal masuk nih sesuai dengan pasar kita kan gitu kan. Karena bisa saja ada reviewnya. Tapi nggak sesuai dengan pasar kita. Tadi yang saya bilang tuh loh, reviewnya soal drone, tapi drone-nya 100 juta. Ya kan nggak masuk dengan pasaran di Jogja. Atau pasaran di daerah teman-teman itu kan. Mungkin kalau di Jakarta mulai usaha rental kamera bisa dengan yang kamera-kamera high class. Iya, karena di sana emang kebutuhannya itu. Betul, ada betul. Uangnya juga berputar di sana. Jadi kayak standar cinema, standar bioskop. Kalau di Jogja sepertinya belum. Di Jogja masih banyak kebutuhan mahasiswa untuk tugas kuliah, sama kebutuhan tadi orang-orang event lah itu. Kalau tadi kan Mas Wani kan cerita tuh, kalau dulu aja itu cuma 5 paling enggak kan saingannya, berarti Blue Ocean banget. Sekarang kan Red Ocean juga gitu loh, udah banyak banget. Paling ada 50 kali ya di lebih mungkin ya, lebih ya. Terus gimana nih biar iFrame tetap eksis? Nah, itu caranya gimana? Jadi ini juga pelajaran buat teman-teman atau juga pelajaran buat iFrame. Artinya ketika kita pengen eksis terus ya kita harus ngiklan terus. Harus ngiklan terus. Saya di Jogja ya. Saya sering menganalogikan dengan di Jogja itu ada toko komputer. Namanya Els lah. Saya sebut merek aja. Els terkenal di Jogja. Els itu ramenya minta ampun. Udah kayak pasar. Toko komputer udah kayak pasar. Bayangkan loh, toko komputer udah kayak pasar. Itu dia aja masih ngiklan di mana-mana. Di jalan-jalan protokol di Jogja itu ditempeli baliho gede-gede, Els. Nah, kurang rame apa? Tapi dia masih ngiklan. Tokopedia, Shopee, kurang rame apa? Tiap hari yang ngakses orang puluhan jutaan lah yang ngakses. Tapi kok masih ngiklan terus, Google Ads. Buat konten di TV, konten di YouTube, itu dia masih ngiklan terus. Berarti ya kira-kira usahamu sebesar apa? Kok nggak mau ngiklan? Jadi paling pokok pertama bagi saya di tengah segala persaingan kita tetap ngiklan aja. Kayak gini sih kalau ngiklan.
Soft selling ya, ngono lah. Jadi kita kan berbagi ilmu memulai usaha, tapi kita juga memberitahu bahwa teman-teman ada iFrame. Misalnya nanti mau belajar, kontak aja nanti di caption ada kontak iFrame. Kalau mau belajar bareng iFrame boleh, atau bahkan mau invest boleh lah, nanti juga bisa dipertimbangkan. Nah, jadi tadi kalau pertanyaan, kembali lagi ke pertanyaannya, gimana bersaingnya? Pertama, iklan kenceng, mau laris, mau pas laris, mau pas sepi, iklan terus. Yang kedua, ya selalu up to date ya. Iya. Jadi kita selalu teknologi juga kan ya usahanya gitu. Kita selalu up to date dengan data yang ada, dengan analisis yang ada, kita selalu up to date dengan kebutuhan pasar. Gitulah. Aduh, udah panjang banget teman-teman, dan kayaknya juga kalau ngobrolin ini terus nggak ada habisnya. Jadi bener nanti kalau misal mau belajar itu bisa langsung ke sini ya. Bisa langsung ke iFrame, bisa ngobrol-ngobrol sama kita. Feel free lah, kita biasa kok ngobrol-ngobrol dengan teman-teman asosiasi rental itu kan. Berbagi ilmu. Ada ya asosiasi rental gitu ya. Di asosiasi rental kamera di Jogja. Namanya ARKI. ARKI, teman-teman. Mungkin ini tipsnya bukan hanya untuk yang mau usaha rental kali ya. Jadi semuanya kalau soal marketing, permodalan dan sebagainya itu bisa untuk usaha semuanya gitu kan ya. Betul. Oke, mungkin itu ya tips-tips dari Mas Wani untuk hari ini. Kita sambung lagi nih, karena tadi udah kepanjangan. Nah, kita nanti akan hadir lagi di episode yang lebih seru mungkin. Nah, kita tunggu ya. Terima kasih Sobat Inspiraframe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.